Ini agak sedikit ini sembrono ya, terutama orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu dulu kalau buang kotoran itu gali dulu ya sampai beberapa, habis itu ya ngendok gitu di padang pasir. Ini orang Badui. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang itu hampir sudah di rumah masing-masing. Ini zaman dulu orang Badui. Orang Badui itu kan hidupnya itu kemana-mana, sambil bawa kambing, sambil bawa perke, mahan, dan ini berkelompok, bukan hanya 1-2 orang, ini berkelompok gitu ya. Jadi dimanapun itu ya membuat kemah ya, kemudian buang air besarnya diantaranya tadi semacam itu, sehingga disunahkan menggunakan tutup kepala. Ini orang Badui. Monggo yang lain barangkali ada. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang tadi yang kaitannya dengan kalau membopong anak kecil. Kebetulan anak saya umur 2,5 tahun. Nggih. Sering ikut saya ke masjid gitu loh. Nah, kalau memakai pampers dan itu bagaimana hukumnya ya? Nah itu hukumnya ini nggak boleh. Ini tidak boleh ya? Ya maksudnya ketika sholat digendong nggak boleh. Enggak, kalau sholat sih enggak. Oh itu udah jadi masalah. Gitu. Kalau ikut ke masjidnya nggak jadi masalah. Selagi bukan haid, ya. Kalau haid itu tetap nggak boleh. Tetapi kalau yang penting tadi aman, ya najis tidak jatuh ke lantai masjid, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu tadi ketika sholat anaknya nyingkrik ya. Ini sholatnya jenengan yang batal karena jenengan membawa sesuatu yang ada najisnya. Kalau duduk di sampingnya nggak jadi masalah. Ya Bu, kalau sendian, lendotan dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu bukan termasuk hamil. Selagi tidak terangkat maka tidak termasuk hamil. Hamil itu maksudnya membawa. Nah, ya itu membawa. Tapi kalau sendian nggak jadi masalah. Oh. Hamil itu membawa. Bocah nyingkrik. Nah ini nyingkrik ya, sholat yang batal. Ya, kecuali nih, kalau nyingkrik kecuali langsung turun lagi, atau memang ini sulit untuk dihindari, ini nggak jadi masalah. Berbeda kalau sejak awal sholat digendong, ya. Kalau sejak awal itu digendong, atau nyingkrik tapi nggak mau turun, bapaknya takbiratul ihram Allahu Akbar, nyingkriknya itu sampai salam. Tapi kalau hanya nyingkrik turun, ini nggak jadi masalah. Ini seperti ketika aurat terbuka lalu segera ditutup kembali. Ini kemarin kan kaidahnya yuhtafaru fid dawam mala yuhtafaru fil ib. Tidak dimaafkan ketika terjadi di tengah-tengah proses ibadah sesuatu yang tidak dimaafkan ketika berada di awal ibadah. Kan sholat pakai sarung bolong, kalau nggak tahu nggak jadi masalah. Tetapi kalau tahu ini yang bermasalah. Ya. Atau sholat pakai baju yang najis. Ini perlu diperhatikan. Kita sholat pakai baju yang najis, tetapi kita tidak tahu. Setelah kita selesai sholat, pulang rumah, ketika kita melepas baju, kok kita benar-benar yakin melihat najis di baju kita. Kira-kira hukumnya seperti apa? Mafu anhu. Diulang ada waktunya masih. Kalau waktunya sudah habis. Namanya niki juga ada kaidah penting. Jadi al-ibratu fil ibadati bima fin nafsil amri wa bima fil dhannil mukallaf. Jadi sahnya ibadah itu tergantung kepada 2 hal. Yang pertama bima fi nafsil amri, kenyataannya. Kemudian yang kedua fi dhannil mukallafi, di dhonnya mukallaf, prasangka kuatnya mukallaf. Contoh misalkan kita sholat menggunakan baju, lalu kita itu ya sudah anulah dugaan kuat baju ini bersih. Kita sholat. Ternyata setelah kita sholat, setelah selesai sampai rumah, baju kita itu ternyata ada najisnya. Maka ibadah kita tidak sah. Karena apa? Ibadah itu akan sah kalau kenyataannya bima fin nafsil amrinya juga sesuai dengan realita ya. Jadi itu harus sesuai, dan juga sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Contoh lagi, kita sholat duhur. Ya, dalam pandangan kita
dalam pandangan kita ini kayaknya sudah masuk waktu sholat duhur. Kita sholat, berarti hati kita itu sudah mantap, sudah masuk waktu duhur. Ternyata pada realitasnya masih jam 11 siang. Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ini karena standar ibadah itu tadi, kenyataannya harus benar-benar sesuai. Keyakinan mukallaf atau praduga kuatannya mukallaf harus sesuai. Itu maksud daripada bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Ya, itu penting untuk diingat, soalnya barangkali jenengan setelah sholat jebule katoke kotor. Yang lebih parah lagi jebule urung wudu. Jebule urung wudu. Itu laki-laki yang luar biasa. Sudah. Ada belakang. Jauh pada praktek. Praktek monggo barangkali ada lagi.